yang tanpa pamrih, yang terpilih. Sebagaimana pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden pun bisa berlangsung aman dan damai. Suasana yang demikian menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Ini merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, utamanya para calon presiden dan wakil presiden, para juru kampanye, simpatisan, dan rakyat pendukungnya. Pemilihan para pemegang jabatan atau tampuk kekuasaan menjadi sesuatu hal yang menarik. Kekuasaan bukanlah suatu yang dikejar-kejar, diperebutkan dan diperjuangkan dengan segala daya, cara, dan taktik yang tidak cantik. Sekalipun isu kampanye negatif dan bahkan hitam, fitnah dan menjatuhkan mewarnainya, namun tidak memancing konflik fisik yang menghasut massa. Karena hal itu hanya kerikil di dalam proses dan kebenaran dan kesabaran yang berbicara. Sudah waktunya kekuasaan dipandang sebagai anugerah dari Allah melalui para konstituen yang memilihnya. Ia adalah suatu mandat atau kepercayaan dari rakyat. Dan kalau benar ada gium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, maka mandat dari rakyat itu haruslah dihayati sebagai mandat dari Allah sendiri. Sehingga dalam melaksanakan tugas kepemerintahan semestinya seperti pesan yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose di bawah judul Manusia Baru. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur dan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose bab 3 ayat 17. Bukannya malah mengeluh banyak hal, apalagi tentang gajinya yang tidak naik-naik. Sudah menjadi iklan atau kampanye yang sebenarnya. Malah bisa jadi bukan terutama dirinya yang mengendaki jabatan, melainkan rakyatlah yang mendaulat dirinya. Pribadi demikian yang mampu menimbulkan simpati banyak orang untuk rela menjadi pendukungnya, relawannya, dan dengan sukacita dan dengan sukarela memperjuangkannya dengan menyumbangkan baik waktu, tenaga, pikiran, hati, dana bagi figur seperti itu. Iklim perpolitikan dan suasana pemilihan pimpinan seperti ini sungguh-sungguh ideal. Tampaknya ke depan akan mengarah ke model yang demikian. Kalau yang seperti ini terlaksana, maka demokrasi kita semakin cerdas, dewasa, murni, bersih, karena sudah kebal dengan serangan fajar, tidak mempan dengan politik uang, dan tidak mudah terbujuk rayu dengan janji-janji melulu yang tidak tentu wujudnya. Calon pemimpin yang demikian pembawaannya tenang, senang, dan pasti akan menang. Sekalipun dari modal finansial kampanyenya secara pribadi terbatas, tetapi karena sudah membuktikan telah banyak berbuat baik bagi rakyat banyak,
Maka inilah yang menjadi modalnya, modal sosial yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dalam arti ini, maka uang bukanlah segala-galanya. Banyak prestasinya akan kebaikan tentu mendulang relasi simpatisannya untuk rakyat kebanyakan. Kejujurannya dalam berkata-kata dan bertindak dapat menjadi magnet yang lekat di hati rakyat. Pribadi yang demikian tidak akan mempan dihancurkan dengan kampanye hitam. Takkan kalah dihantam dengan celaan, fitnah, dan hujatan. Tanpa perlu membela diri pun para simpatisannya akan membelanya. Tak perlu banyak berbicara, ketenangan akan mengiringinya pada kemenangannya. Sebenarnya tentang siapa yang saya bicarakan ini, saya katakan terus terang tentang seseorang yang bernama Kecil Mulyono, yang tidak lain adalah Joko Widodo alias Jokowi, presiden terpilih kita. Selamat melayani Bapak Presiden, dan telah terpilih selama 2 kali dan telah menunjukkan kecemerlangan kinerjanya bagi Indonesia maju, Indonesia jaya. Tuhan memberkati kita. Amin.